Pondok Pesantren Al Zaitun terus menjadi sorotan karena ajarannya yang diduga menyimpang. Karena sederet kontroversi itu, masa dari Forum Indramayu menggugat berdemo di Pondok Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu. Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Wakil Sekjen Bidang Hukum MUI Ihsan Abdullah. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Zafia. Iya Pak Ihsan, informasinya sudah ada tim khusus yang dibentuk terkait dengan pesantren Al Zaitun ini. Apa saja sebenarnya tugas dari tim khusus ini Pak? Ya, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk tim dan itu juga sudah merupakan kelanjutan dari tim yang sebelumnya tahun 2002 yang sekarang dipimpin oleh Prof. Utang Ranuwijaya. Itu tugasnya adalah mengklarifikasi tentang praktek penyelenggaraan ibadah di Al-Mahad Al-Zaitun, apakah ada penyimpangan atau tidak, dan yang kedua itu yang berkaitan dengan apakah Al-Mahad ini terafiliasi dengan gerakan NII yang tentu saja ini merupakan concern dari Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat oleh umat jangan sampai terpapar dengan paham-paham negara yang dinyatakan telah melanggar atau bertentangan dengan Pancasila. Itu Baik. menjadi tugas dari tim yang dibentuk ini. Ada sebenarnya tim khusus yang dibentuk pada 2002 seperti yang Pak Ihsan katakan. Bahkan beberapa temuan MUI pada tahun 2002 lalu adanya indikasi kuat relasi dan afiliasi dengan organisasi NII. Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam. Terus di antaranya lagi juga penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban dan lain-lain. Ketika sudah ditemukan penyimpangan seperti ini, apa kemudian tindakan yang diambil? Kenapa bisa terus berlangsung pondok pesantren ini menimbulkan kontroversinya ini, Pak? Ya, jadi karena tadi sudah ditemukan beberapa indikasi kuat adanya relasi dengan negara NII dari cara-cara dia mengelola merekrutmen, ya kemudian mengelola uang anggotanya, ya masyarakat dan lain-lain, maka itu menjadi dugaan kuat bahwa Al Zaitun ini terafiliasi dengan gerakan nasional NII, dan karena itu maka letupan-letupan yang sekarang terjadi di masyarakat berupa demo dan sebagainya, maka kami berharap dari Majelis Ulama Indonesia pemerintah juga ikut aktif karena ini sangat kuat dugaannya merupakan penyimpangan dan berkorelasi atau berafiliasi dengan NII, maka jelas MNI itu kan sebagai satu organisasi yang menyimpang dan tidak berjalan dengan Pancasila, maka saya pikir penting perlunya bersama-sama pemerintah dan MUI masuk membenahi Al Zaitun ini. Pemerintah dalam hal ini adalah meluruskan untuk tidak terafiliasi Al-Mahad ini, ya. Kemudian MUI meluruskan pemahaman keagamaannya agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan yang paling penting tentu adalah mengganti itu ya kepemimpinannya agar tidak menjadi kontroversi terus-menerus dan ini menimbulkan kegaduhan yang tentu saja ini tidak baik bagi negara dan umat Islam tentu saja. Baik, baik. Pak Ihsan, kemudian yang menjadi tantangan adalah bagaimana dengan pengikutnya, begitu Pak. Kalau kita melihat bahwa hari ini saja ada unjuk rasa di sana, kemudian juga di sana sudah ada juga orang-orang yang berasal dari pesantren tersebut yang menghalau untuk unjuk rasa itu. Nah, bagaimana kemudian terkait dengan kepercayaan atau pemahaman dari mereka ini sendiri, pendekatannya akan seperti apa Pak Ihsan? Ya, saya kira pengikutnya itu akan menjadi paham apabila mereka mendapatkan pemahaman bahwa mereka selama ini mendapatkan indoktrinasi dari pengurus Al Zaitun yang tentu saja
diduga sangat keliru dalam melakukan praktek-praktek ibadah. Maka karena Indonesia ini adalah penganut sebagian besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Islam wasyatiyah, maka harus dikembalikan kepemimpinan Al-Zaitun itu kepada Islam yang rahmah, Islam yang wasyati. Ya, artinya Islam yang jalan tengah, bukan yang eh, membuat kontroversi terus-menerus, ya, membuat umat menjadi tidak tentram, membuat kegaduhan sekaligus membuat umat jadi bingung mana yang dianggap benar dan yang tidak, terutama yang pemahaman Islamnya masih belajar tahapnya. Dan ini saya kira penting karena kita mempunyai Bakor Pakem, ya Badan Koordinasi Pengembangan Aliran Kepercayaan, yang merupakan kerjasama antara umat beragama dengan pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Saya kira ini penting untuk melakukan pengkajian bersama. Dan apabila memang ditemukan seperti yang kami temukan, fakta-fakta yang tahun 2002, maka sudah selayaknya pemerintah mengambil sikap, ya, mengambil tindakan, yaitu tadi untuk meluruskan, untuk tidak terus terpapar dengan paham-paham NII yang kemudian menjadi benih-benih yang radikal, dan MUI menata kembali bagaimana pemahaman mereka untuk tidak terpapar dengan ajaran-ajaran Islam yang menyimpang kategorinya. Jadi menurut mereka ajaran Islam tapi menyimpang. Nah, ini penting saya kira antara umaroh dan ulama membenahi, membina keberlanjutan Al-Mahad, karena Al-Mahad ini sudah banyak sekali pengikutnya dan santrinya juga banyak. Saya kira inilah tugas kita untuk melakukan pembinaan. Baik, Pak Ihsan, semoga nanti dari tim khusus setelah temuannya akan ada jalan keluarnya yang bisa diselesaikan secara cepat sehingga tidak menimbulkan lagi kontroversi. Jangan sampai seperti tahun 2002 lalu begitu ya Pak, hingga 21 tahun tetapi masih terus terjadi hingga saat ini. Pak Ihsan Abdullah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak.